Hai sobat, gue Anglis Story. Kali ini gue mau bahas cerita yang atas usulan teman kita, si Lanex Slot. Kalian subscribe dia ya, dia ada bahas tentang Aztec Game. Kali ini gue mau bahas kasus 2 anak yang bobol dana bansos di Amerika Serikat. Ya, dana bansosnya ya dana bansos buat Amerika Serikat, tapi kejadiannya ada di Indonesia. Namanya adalah Michael Zibot, Melkisedek Boaz Purnomo, dan Sofiansyah Fahrurozi. Jadi, gue mau cerita kronologinya dulu ya. Simak. Sebagaimana yang kita tahu kalau COVID-19 mulai merebak pada akhir tahun 2019, jadi pemerintah Amerika Serikat pun sudah aware tentang hal ini sehingga mereka memutuskan untuk mengucurkan dana CARES yang pada saat itu pemerintahannya Donald Trump. Dana itu untuk para tenaga kerja yang terkena pandemi COVID-19, dananya tidak main-main loh. Ada 2 T US dollar. Dana ini diberikan mulai dari 27 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Diberikan setiap minggu dan besarnya itu variatif, antara $190 sampai $600. Ya, kita pukul rata saja seorang dapat $2.000 dalam sebulan. 20 Maret 2020 nampaknya FBI mulai mendapati adanya skema-skema penipuan di balik dana bansos ini, sehingga mereka pun meluncurkan namanya Public Announcement Service yang isinya berupa peringatan bagi para warga negara untuk tidak sembarang klik. Takutnya nanti phishing ke tempat yang macam-macam. Jadi mereka mengingatkan warganya tentang scam page. 27 Maret 2020, CARES pun dibuat undang-undangnya yang kayaknya kita nggak usah bahas ini lagi, langsung aja ke inti pokok permasalahannya, di mana pada bulan Mei 2020 itu adalah awal pertemuan antara seseorang yang bernama Suraf Kumar Dehuri atau Dehuri Suraf. Ini dia ya, selanjutnya kita panggil saja dengan Suraf ya. Dia kenalan sama Sofiansyah Fahrurozi alias Ozi lewat grup Facebook Illegal Access. Jadi Suraf ini meminta Ozi agar dibuatkan scam page. Tapi Ozi bilang kalau dia tidak mengerti caranya, ya dia taunya bagaimana caranya untuk SMS blast. Blast ini adalah mengirim SMS ke banyak nomor sekaligus. Maka karena Ozi tidak begitu mengerti, jadi Surah pun mencari orang lain yang mau membuatkan scam page ini. Lalu ketemulah dia dengan Michael Purnomo tadi ya, yang selanjutnya kita sebut dengan Michael karena namanya panjang juga. Surah ini minta dibuatkan 11 scam page dari Department of Motor Vehicle dan Department of Transportation, yang keduanya adalah yang menerbitkan SIM online. Untuk warga negaranya yang tinggal di negara bagian seperti California, Alabama, Maryland, Arizona, Rhode Island, Kentucky, Wisconsin, Indiana, dan juga 2 scam page Department of Employment Security dan Department of Revenue, yang 2 ini adalah tentang lowongan kerja atau ya info-info tentang loker gitulah. Gue jelasin dikit aja tentang scam page, dimana kita jangan terlalu apresiasi dengan orang yang bisa membuat scam page, karena untuk membuat scam page ini ya mas-mas yang jaga juga bisa buat. Jadi untuk membuat scam page ini setidaknya ya kayak orang membuat uang palsu, butuh namanya plat. Di sini butuh namanya template. Ya tinggal download aja itu template-nya dari website resmi mereka, lalu diubahlah source code-nya dan kemudian diupload ulang lagi. Yang tentu tidak menggunakan URL yang sama ya, karena kan tadi udah kepake ya. Kali ini URL-nya diganti, depannya agak-agak mirip, cuma belakangnya itu yang biasanya .gov diganti dengan .com atau .info atau .link ya, entah apalah yang harganya paling murah pada saat itu. Untuk ini Michael mendapat bayaran 50-60 juta yang uangnya itu ditransfer ke rekening blockchain-nya punyaan Michael. Itu job desk-nya si Michael ya buat scam page. Jadi bagaimana supaya orang mau mampir ke scam page itu? Bagaimana publikasiin scam page supaya para masyarakat Amerika Serikat itu mau memasukkan datanya ke scam page buat diambil dan diolah lagi supaya bisa mendapatkan dana bansos itu. Yang kayak gini nih, kita kan kadang suka menerima SMS yang berisi penawaran KTA gitu ya. Butuh pemberitahuan, promo. Nah, ini adalah tugasnya si Ozi. Dia pakai tools yang namanya email spider, email extract, yang bisa mengambil email yang ada nomor handphonenya dari website tertentu. Bahkan dia bisa ambil dari search engine. Yang jelas itu harus merupakan website atau apps yang
paling banyak digunakan orang pada umumnya dan yang wajib memasukkan nomor handphone. Tahu kan apa? Coba cek handphonemu. Ada aplikasi yang setidaknya wajib dimiliki oleh para pengguna handphone. Ya, selain sosmed tentunya. Yang tadi si Michael mengubah-ngubah source code itu dengan menggunakan PHP, sedangkan di sini Ozzy menggunakan Python. Dia ini ubah-ubah Node.js, JavaScript, terutama di tool SMS Sender itu supaya dia bisa ekstrak nomor handphone yang ada di Grab itu. SMS itu isinya seperti ini ya. Peringatan dari NYDNV. NYDNV ini resminya adalah page yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat. Kami minta maaf untuk memberitahukan kamu kalau ada pembaruan peraturan baru. Kamu harus update informasi kontak kamu. Untuk lebih lengkapnya, kunjungi ow.ly/3ko2423ko. Tapi ternyata dari scam page yang mereka buat itu, penghasilan mereka itu tampaknya ya tidak sebanyak yang mereka bayangkan gitu ya. Jadi surah pun menambahkan 3 scam page lagi. Surah pun menambahkan 3 scam page lagi, yaitu negara bagian New York, Ohio, dan Illinois. Baru setelah 3 scam page ini dibuat, penghasilan mereka itu menjadi totalnya ada 14 scam page yang dibuat oleh si Michael. Jadi total jumlah SMS 11 yang dikirim sama si Ozzy itu ada 20 juta. Dan dari 20 juta SMS yang masuk ke nomor handphone itu, 30.000 yang merespon, 30.000 yang klik link yang ada di SMS itu, dan 30.000 ini yang menginput data-data mereka ke scam page-nya si Michael. Yang kemudian oleh Michael, database itu dikirim kepada Ozzy, dan Ozzy kirim ke Suraf lewat Telegram. Aksi mereka itu, komunikasi mereka itu lewat Telegram. 30.000 data itu berisi nama, alamat, termasuk kode pos, tanggal lahir, SSN, Social Security Number, nomor SIM, dan nomor HP tentunya. Buru-buru nih kerjanya, ceritanya kan udah mulai akhir tahun ya. Akhir dimana dana PUA itu akan berhenti. Maka menjelang akhir tahun, Suraf itu semakin mendesak Ozzy supaya mempercepat langkahnya. Yang kita tahu ya, internet di Indonesia ini ya speednya berapa lah gitu. Jadi Ozzy butuh tempat yang stabil ya, lumayan agak cepat lah aksesnya ya. Jadi dia pun sampai nginep di hotel supaya bisa download sekian banyak data dan bisa upload data itu ke Suraf yang telah menunggunya. Untuk setiap data yang didapat si Ozzy ini, dia dibayar $1. Jangan lupakan faktor pengalinya. $1 dikali 30.000 data adalah 30.000 dolar yang diterima si Ozzy. Ya, itu sekitar 420 juta rupiah. Kalau tadi si Michael itu kan dikirimnya lewat blockchain, sedangkan si Ozzy ini minta dikirim lewat Luno. Terus gimana nih tim cybercrime kita bisa melacak keberadaan mereka? Apparently ya biasalah, yang namanya orang dari nggak ada siapa-siapa gitu sampai menerima job yang besar ini ya agak-agak kalap mata gitu ya. Jadi ya dia mulailah eksis di sosmed, jadi dia mulai agak-agak pamer worknya dia kayak gimana. Dan dia memanfaatkan Twitter untuk ya melaporkan hasil pekerjaannya dia ya, sebagaimana itu awalnya kan Twitter dibuat yang entah gimana ya, data itu memang segitu besarnya sampai si Ozzy ini nginep di hotel berhari-hari yang entah kok mereka nggak buat tool supaya bisa convert itu datanya supaya menjadi lebih kecil, jadi bisa uploadnya lebih cepat. Ya, mungkin hal ini terlupa oleh mereka ya. Jadi apa yang dilakukan dia ini sempat menarik di Treskrimsus Polda Jatim. Maka setelah profiling si Ozzy ini, polisi pun menghampiri hotel tempat Ozzy menginap. Ya, gue nggak usah sebutin ya kamar nomor berapa, tapi ya mereka ada di lantai 9. Waktu ketemuan itu, Ozzy pun akhirnya memberikan device dia yang berupa laptop dan iPhone X. Dan akhirnya dari situlah terlihat aktivitas yang Ozzy lakukan. Maka 9 Maret pukul 18.15 Ozzy pun ditangkap di rumahnya di Jember karena terbukti telah melakukan kegiatan scam page. Dari Ozzy ini didapat nama Michael, yang kemudian Michael ditangkap di rumahnya pukul 00.30 tanggal 10 Maret
nggak nyampe 24 jam juga sih ya si Michael ini ditangkap. Ya anyway, setelah itu database diberikan kepada Surov, apa kelanjutan dari cerita ini? Dan kenapa pada 1 Maret itu si Ozzy tidak langsung ditangkap? Dengan ketahuannya si Ozzy di hotel itu, ya tampaknya Surov belum menyadarinya. Jadi Polda Jatim sempat menginfokan perihal ini kepada FBI, yang kemudian akhirnya ya terserah pada FBI menindaklanjutinya seperti apa. Karena data yang tadi dicuri adalah 30.000 data, dan satu data itu mendapat kucuran dana PUA itu sekitar 2.000 US dollar, maka ya tinggal dikaliin aja berapa yang didapat sama si Surov. 60 juta US dollar. Ya, segitu banyak yang didapat sama si Surov. Jadi kelar upload database-nya kepada si Surov itu, maka kondisi ini berubah menjadi skema credential stuffing. Yang nampaknya kalau pada zaman-zaman gue dulu itu, kalau orang mau nge-fake IP itu dengan cara ya pakai alamat palsu yang berkali-kali ya. Jadi orang tuh datang ke alamat palsu itu, ya gue datang ke alamat yang salah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, dengan cara ya udah dah, lo datang aja ke alamat yang asli. Ya dengan cara memakai jasa orang yang mau membuatkan scam page seperti ini ya. Orang-orang yang seperti model-model Michael dan juga Ozzy. Karena setelah didapat data-data seperti username dan juga password, serta juga autentikasi data-data lainnya untuk memudahkan perubahan rekening supaya dana puanya itu cair, ya rekeningnya itu diganti supaya dana pua itu dapat ke si Surov ini. Ini kesimpulannya ya, warning ya buat kawan-kawan yang menerima semacam tawaran yang dengan menggiurkan seperti ini, jangan keburu senang dulu. Jangan dikira kalau orang yang meminta bantuan kalian itu tidak mengerti tentang AI. Mereka ini sangat mendalami, bahkan sampai machine learning. Michael dan Ozzy tidak mendapat sejumlah ya yang seperti diberitakan oleh para media massa itu, yang heboh-heboh pada bilang 2 pemuda dari Jatim berhasil membobol dana bansos Amerika Serikat senilai 871 miliar, padahal yang mereka dapat cuma ya 1% aja nggak nyampe. Tapi ya ternyata mereka harus mendekam malu dan juga ya menjadi penghuni lapas tentunya, apalagi mereka akan dikenakan hukuman setidaknya 9 tahun penjara. Yang ini nih namanya dikerjain, karena si Surov itu ya udah kelihatan bukan teman. Yang bisa juga si Surov ini bukan orang India, dan apalagi Surov ini bisa juga wanita. Dari website resminya FBI, di mana pencurian dana buah ini sudah sering terjadi mulai dari Maret 2020. Dan biasanya komunikasi ini dilakukan lewat Telegram, sebagaimana yang dilakukan oleh Surov, Michael, dan Ozzy itu. Yang nampaknya anomali scam page ini nampaknya agak-agak terlewatkan, seperti masking number yang kalau gue jelaskan di sini agak-agak makin ruwet ya. Jadi ya udah, gue sudahi sajalah kesimpulan ini. Oh ya, biasanya untuk menghindari face recognizer, yang dimana ya kalau kita buka rekening itu kan kita harus datang ke cabang ya. Tapi kan kalau namanya pandemi kayak gini ya, orang cuma lewat WhatsApp aja minta video call, biasanya kan kayak gitu. Jadi mereka sangat menghindari face recon-nya ini, yang menjadi barang wajib ya dilakukan untuk pembukaan rekening baru. Jadi biasanya di rekening itu yang mereka ganti rekeningnya itu ke Green Dot atau Venmo atau PayPal atau Cash App atau Walmart to Walmart. Ya setidaknya hal ini bisa dilakukan 2-3 kali transfer untuk menutupi jejak keberadaan mereka ini. Ya prosesnya sih begitu saja. Jangan lagi deh bisa kejebak ya, kayak seperti Michael dan Ozzy ini bisa dibilang ya mereka dikadalin gitu ya. Kalaupun misalnya mau berbuat sesuatu ya berbuat sesuatu yang mendapat membanggakan diri dan apalagi keluarga. Yang mereka lakukan ini ya kayak aku harap kamu suka dengan videoku ini. Dan nantikan videoku berikutnya akan aku upload setiap pukul 4.30 WIB. Aku ganti jam tayang karena kesibukanku. Mohon maaf untuk kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kalau kamu ada pertanyaan atau kamu ada komentar, kamu bisa komen di bawah. Aku tunggu ya. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.